Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap tim mutu PMT Hamka dalam upaya meningkatkan kapasitas para pendidik kita. Kita selalu menuju kepada guru yang profesional. Ada beberapa kompetensi yang mesti dimiliki oleh guru kita untuk menuju guru profesional adalah kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Jika keempat kompetensi ini telah dimiliki oleh guru kita, insya Allah apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Dalam upaya itu semua, lembaga penjaminan mutu Hamka selalu bergerak cepat. Kami dari yayasan telah merasakan, telah melihat hasil kerja dari tim mutu ini sungguh sangat membantu dalam upaya peningkatan kualitas guru kita. Ada yang menarik yang dilakukan oleh tim mutu adalah beberapa waktu yang lalu melakukan FGD dalam upaya penyusunan program-program yang profesional, program-program yang sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan rencana kegiatan di masa-masa yang akan datang, terutama dalam waktu pendek ini. Tim mutu telah mengundang kepala sekolah, telah mengundang guru, telah mengundang pihak-pihak terkait, terutama kawan-kawan yang diberangkatkan oleh yayasan untuk melakukan studi banding ke Pulau Jawa. Dalam FGD itu banyak hal yang didapatkan oleh tim mutu untuk menjadi catatan dan acuan dalam perkembangan guru kita di masa akan datang. Kita berkeyakinan jika guru yang baik, jika guru yang profesional, jika guru yang berkualitas akan lebih cepat menghantarkan anak didik kita sesuai dengan kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Maka Hamka bertekad selalu akan melakukan peningkatan kapasitas guru, meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok tertentu yang akan mendorong tercapainya tujuan pendidikan itu. Makanya sekali lagi kami mintakan kepada tim mutu untuk bekerja lebih profesional. Terima kasih atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Insya Allah di masa-masa akan datang program kita pencapaian guru yang baik, sebab saya yakin betul sumber daya kita cukup baik, karena dengan alasan berpikirnya adalah hanya Hamka yang berani meletakkan standar tinggi, guru semua harus S2. Makanya Hamka, terutama tim mutu, harus seiring dengan itu. Guru-guru yang S2 ini harus kita barengi terus, harus kita tingkatkan terus kompetensinya. Dan oleh karena itu kita berharap, harapan yayasan dan harapan kita semua pada satu saat Hamka menjadi sekolah yang bertaraf internasional. Itu saja, bekerja profesional, mendapatkan anak didik yang juga lebih baik. Tentu tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan umum saja, tapi juga mendapatkan anak didik yang berakhlak baik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andu Zulkifli Aziz M.Hum selaku Ketua 1, seterusnya kepada Ustadz Ustazah tim penjamin mutu. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung melanjutkan presentasi mutu untuk mata pelajaran TIK di jenjang SMP dan SMA. Yang pertama untuk TIK di kelas 7 SMP. Nah, untuk di SMP itu ada modul yang saya rancang sendiri, itu cover modulnya, kemudian ada ATP dan RPP atau modul ajarnya. Kemudian untuk materi pembelajaran dari Januari sampai Februari ini ada 2 elemen CP yang disampaikan. Yang pertama dampak sosial informatika, kemudian berpikir komputasional. Nah, di dampak sosial informatika ini membahas 2 materi. Di
di elemen berpikir komputasional itu membahas 4 materi dan 2 elemen ini sudah tuntas. Kemudian untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu ada Infocus, kemudian juga memanfaatkan papan tulis, kemudian ada juga bermain dengan kartu bergambar karena nanti ada materi, ada sorting, ada searching, jadi ini berkaitan dengan matematika semua ya Ustaz Iwan. Jadi ada kartu bergambar nanti dibagikan ke anak-anak itu untuk menyelesaikan materi tersebut. Kemudian ini untuk absensi siswa kelas 71 kehadirannya 98,5%. Kemudian ini kelas 75 ini kehadirannya 98%. Untuk buku referensi itu ada modul informatika yang saya rancang sendiri yang paling sudut. Kemudian ada buku informatika dari Kemendikbud dan buku panduan guru Kemendikbud dan juga buku soal Olimpiade TIK itu buku bebas dari NBO. Jadi ini ada soal-soal Olimpiade TIK itu sudah dimasukkan juga di materi anak-anak ini diselingi gitu Ustaz. Dan ada pertanyaan dari Timur tuh saat Oke, baik, terima kasih dari Rizka. Izin kembali Pak. Alhamdulillah penampilan yang kedua Zakdila ya. Kira-kira pertemuan beberapa hari ini 6 kali pertemuan itu ada perbandingan enggak antara dengan SMK dan dengan dosen? Apa kelebihannya? Kira-kira dari perbandingan tersebut anak kita yang di SMA maupun di SMP tadi bisa menyampaikan seolah-olah program sama dari SMK. Sanggup enggak SMP kita dan SMA kita mencapai apa yang ditargetkan seperti yang Zahdila sampaikan tadi? Sebab ini programnya sangat luar biasa dan sangat menantang. Di Zahdilanya dulu bagaimana dengan anak-anak, kemudian anak-anak merasa sanggup enggak untuk melaksanakan program itu? Mungkin ini dari saya dulu. Terima kasih. Jadi untuk program ini, karena kalau di kelas 10 itu di kurikulum Merdeka mereka langsung ke Borlan, harusnya mereka ada dasar di kelas 7. Kan di kurikulum Merdeka ini kan baru tahun pertama diterapkan Start. Sebenarnya dia terhubung kelas 7 itu dasarnya, nanti di kelas 10 penguatannya Start. Jadi sebenarnya untuk kelas 10 ini agak berat sedikit, tapi nanti saya usahakan kalau misalnya materinya kurang atau tidak sampai, saya adakan pembelajaran tambahan di sore hari. Seperti kemarin ada materi kelas 10 2 yang tidak sampai, saya minta izin sama Zadiska untuk menyampaikan materi sebelum mereka belum meet, saya minta anak-anak itu tambah jam pelajaran. Kemudian kelas 11 kemarin karena ada almanak merah, jadi saya minta jam pengganti. Kemudian pas konslet listrik itu juga saya minta jam pengganti. Jadi anak-anak ini tidak kekurangan jam, dan kalau misalnya materinya belum sampai juga masih belum dipahami anak, saya mau nanti di jam-jam sore itu anak itu dijanjikan untuk pelajaran tambahan di luar yang jam wajib. Jadi kalau misalnya di program ini agak susah Start, nanti saya giatkan lagi di sore hari bagi mereka yang kurang-kurang itu saya dudukkan di depan semuanya Start. Jadi yang kurang mengerti itu diulang lagi di sore hari Start, sama yang sebelumnya kemarin yang kurang mengerti semuanya di depan duduknya Start. Jadi dijelaskan lagi materi tersebut agar mereka lebih paham. Apalagi yang Borlan ini emang agak berat sih Start sebenarnya untuk anak SMA. Ada beberapa hal yang serius mau saya sampaikan tentang TIK ini. Pertama, keraguan saya terjawab. Saya tadi ragu TIK karena masuknya berjalan terlambat. Apakah dengan metode yang saudara pergunakan sampai dengan hari ini masih ada materi yang tercecer? Sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan? Sudah ya. Ditambah dengan sore. Sudah ya. Nah, ini contoh ini saya kira untuk yang lain. Tapi kan saya ingin cek lagi suatu ketika, bukan tidak percaya ya. Saya akan nongkrongin ini. Ya, apa sesuai dengan itu. Memang betul itu ya. Kita ingin guru-guru punya inisiatif sendiri seperti yang dilakukan Zadila ini ya. Ada waktu yang ada materi belum disampaikan punya inisiatif untuk menambahnya di sore hari, walaupun itu tidak ada perintah dari siapapun itu ya. Ini akan kita coba tularkan kepada yang lain. Jadi kalau sudah seperti itu inisiatif mandiri, tidak terlalu pola yayasan mengagendakan segala macam. Ini bagus. Bagaimana tanggapan anak-anak dengan tambahan sore? Karena di TIK itu Pak mereka ada jam refreshing 15 atau 20 menit, jadi mereka semangat Pak datang itu semuanya cepat datang Pak. Jadi nanti setelah jadi artinya jawabannya anak senang. Senang Pak. Tidak ada yang menolak. Enggak Pak. Kalau bisa mereka tiap hari tambahan TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
ini adalah tim mutu bersama saya Zariska bersama tim, dan juga ada majelis guru yang hadir bersama kita pada proses pelaksanaan tim mutu. Kehadiran tim mutu di Hamka adalah pertama untuk meningkatkan kualitas segenap guru kita, kualitas dari seluruh aspek yang menuju kepada guru yang profesional. Kenapa ini kita lakukan? Kita Hamka bertekad guru-guru Hamka adalah guru-guru yang hebat dan guru-guru yang handal. Pemahaman kami dari Hamka, jika gurunya hebat, jika gurunya profesional, yakin kita akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Oleh karena itu, sasaran yang disasar pertama oleh tim mutu adalah guru. Menyangkut kesiapan mengajar, menyangkut materi pembelajaran, dan seterusnya. Setelah itu, tim mutu mengevaluasi di mana kekurangannya. Setelah dievaluasi, dan ini dilakukan selalu setiap semester, dan tim mutu bersama yayasan akan memberikan rapor kepada majelis guru yang kita nilai. Ada 4 tingkatan yang akan menjadi dasar oleh yayasan memberikan penilaian. Pertama adalah nilai yang dilakukan oleh tim mutu, presentasi guru pada harian dan jadwal telah ditentukan. Setelah itu tim mutu akan turun langsung ke kelas, melihat bagaimana guru mengajar, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu juga tim mutu akan mendapatkan masukan atau menerima hasil supervisi dari kepala sekolah masing-masing. Setelah itu juga tim mutu menyerahkan hasil kepada yayasan, dan 4 komponen ini yayasan akan menilai dari 3 tingkatan itu. Maka setiap tahun Hamka akan mengeluarkan rapor tentang gurunya. Tentu dengan rapor atau penilaian yang dilakukan terhadap guru beriringan hendaknya dengan maksimalisasi terhadap pencapaian target menghasilkan lulusan terbaik. Dari itu semua saya kira sudah 2 tahun ini tim mutu bekerja, tingkatkan terus. Zariska bersama tim, Irwan, dan Hamka harus menjadi terbaik dan terdepan dalam memajukan anak bangsa. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.